Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة لي خمسة أطفي بها نار الكروب الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة لي خمسة أطفي بها نار الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة لي خمسة أطفي بها نار الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأئمة الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى له الفرج وجعلنا الله وإياكم من أنصاره وأعوانه وجنوده والمستشهدين بين يديه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات مؤمنين والمؤمنات segenap pecinta keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, kita berjumpa kembali dalam sebuah acara seruan taubat di minggu terakhir bulan Sya'ban guna mempersiapkan jiwa kita, diri kita untuk memasuki bulan penuh rahmat dan maghfirahnya Allah dan diakhiri dengan itqun minan nar, yaitu bulan Syahrullahil A'zam, bulan paling mulianya, paling agungnya, yaitu bulan Sayyidus Syuhur, tuannya para bulan yang lainnya, yaitu bulan Ramadan, Syahru Ummati Muhammad, sebagai bulan kemuliaan untuk umat Muhammad, untuk kemuliaan umat Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih berkenaan tentang taubat, berkata dalam firman-Nya tabaraka wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tubu ilallahi taubatan nasuha. Shadaqallahul aliyyul azim. Pada pertemuan sebelumnya kita menjelaskan filosofis daripada Usbu' at-Taubah, Minggu Taubat. Saat ini kita ingin lanjut seputar taubat sedikit, lalu kita akan menjelaskan tentang Munajat Sya'baniyah, karena Usbu' at-Taubah kaitannya dengan akhir bulan Sya'ban tersebut, minggu terakhir di bulan Sya'ban. Taubat hakikatnya
adalah ada 3 hal. Yaqadatud dhamir, rasa sadarnya sanubari kita. Untuk apa? Syu'urul mudnib bin nadam wal asa, rasa an-nadamah, rasa penyesalan kita atas kesalahan yang telah kita lakukan. Itu hakikat pertama. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan pertama kali, yaitu ketika ada sesuatu yang kita lakukan tidak sesuai, kita melanggar batasan-batasan kita, yang perlu kita lakukan pertama adalah merasakan adanya nadamah, penyesalan diri. Bukankah Al-Imam Zainal Abidin berkata, Allahumma in kana nadamu ala dzambi taubah, ya Allah, andai kata penyesalan atas dosa yang kita lakukan itu sebagai taubat, maka saksikanlah, fashhad innani minan nadimin, maka saksikanlah ya Allah, aku ini adalah orang yang menyesali atas apa yang telah keluar dari aku lakukan, apa yang telah aku perbuat. Jadi pertama hakikat daripada taubat itu sendiri yaitu yaqadatud dhamir, wa'i, sadar bahwa kita telah melakukan kesalahan, maka kita harus merasakan apa? An-nadamah, atau merasakan penyesalan. Itu yang pertama. Yang kedua, at-taubah hakikatnya adalah ruju' ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya taba ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita takut sesuatu dari binatang buas biasanya atau yang lainnya, biasanya kita menjauh. Kalau ini takut kepada Al-Khaliq, takut kepada pencipta kita, takut kepada zat yang wajib kita memberikan peribadatan kita kepada Allah, maka kita mendekatkan diri kepadanya. Takutnya kita pada Allah bukan lari dari zat tersebut, akan tetapi malah menggapai keridhoannya, memperdekat diri kita qurbatan ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hakikat yang kedua daripada at-taubah yaitu ruju', kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kalau sudah 2 hal ini, yang terakhir adalah tasfiyah atau takhliyatun nafs minad dunub, mengosongkan, meleburkan, membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang ada. Karena taubat laisa laqlaqatul lisan. Taubat itu bukan berarti kita mengatakan astaghfirullahal azim, atau taubat hanya sekedar mengatakan aku mohon maaf dan ampun ya Allah. La. Akan tetapi taubat yang sebenarnya adalah yang pertama, dia harus melakukan rasa penyesalan atas apa yang dia lakukan. Yang kedua, dia memohon ampun kepada Allah dengan kembali kepada Allah. Yang ketiga, kita leburkan dosa yang telah kita lakukan itu dengan melakukan kebaikan. Sehingga 3 ini yang bisa saya sampaikan sebagai hakikat daripada taubat. Adapun rukun komposisi taubat terpenting yaitu 2 hal tadi. Pertama, kita harus menyesali, dan penyesalan itu adalah sebenar-benarnya penyesalan. Dengan apa? Pertama, an-nadamah, al-azm. An-nadamah tersebut yaitu merasa apa yang dia telah lakukan adalah tidak seharusnya dia lakukan. Dia melakukan hal yang dilarang oleh Allah, yang tidak diperbolehkan oleh seorang hamba, maka dia harus melakukan penyesalan. Yang kedua yaitu al-azm ala adamil aud. Dia bertekad bulat untuk tidak mengulangi hal yang sama. Sehingga 2 hal ini komponen terinti, terpenting, paling krusial dalam taubat, yaitu pertama kita menyesal, yang kedua kita tekad, ya Allah, aku saat ini bertekad bulat untuk tidak melakukan tindakan yang sama, perilaku yang sama. Bukankah seorang mukmin itu tidak akan terceruak masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali? Lalu apa artinya kalau kita melakukan dosa? Bahkan ada hadis dari Al-Imam As-Sadiq Ali Muhammad, beliau mengatakan kalau ada seorang hamba yang berdosa lalu dia beristighfar dan berdosa dan beristighfar, hadis itu mengatakan, mau apa engkau? Kau minta maaf kepadaku, aku selalu memberikan maaf. Tidak ada artinya Allah menutup kemungkinan untuk maghfirahnya tertutup bagi orang tersebut. Di pertemuan sebelumnya sudah saya katakan bahwa rahmatnya Allah wasi'at kulla syai', menyeluruh
dengan segala bentuk yang ada dalam dunia dan akhirat ini, dan Allah selalu mengedepankan rasa rahmatnya dari murkanya, jadi pasti Allah selalu memberikan maghfirahnya. Akan tetapi ingat bahwa zat yang sama tersebut dia menyandang Ghafurur Rahim, tapi ada Syadidul Iqab. Dia juga kalau sudah keterlaluan hamba tersebut, bahkan kata Imam Al-Baqir, kalau ada orang yang berdosa lalu minta maaf berdosa dan dia itu, maka istahza'a, dia telah melakukan apa? Bergurau dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Telah menghina Allah Subhanahu wa taala dengan dia melakukan kesalahan lalu minta maaf dan dilakukan lagi dan minta maaf dan terus begitu. Artinya apa? Itnab, melakukan berulang-ulang kali dan memperpanjang hal tersebut tanpa ada rasa diri, tanpa ada rasa kesadaran penyesalan yang sebenarnya dan tekad yang bulat untuk tidak melakukan. Sehingga komposisi daripada taubat sebenarnya adalah dua hal tersebut. Dan macam-macam taubat. Macam-macam taubat itu kita memiliki, ada at-taubah minal muharramat. Kita bertaubat dari Allah atas apa yang kita lakukan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, wal iyadu billah. Kita mohon pertolongan dari Allah untuk dijaga jiwa kita dari melakukan kemaksiatan. Bentuk maksiatnya adalah melakukan apa yang diharamkan, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan hal tersebut, kita butuh taubat. Jadi taubat yang pertama adalah taubat minal muharramat. Ketika kita melakukan dosa seperti perzinahan, miras, Allah melarang, wala taqrabuz zina, jangan kau dekat-dekat untuk melakukan zina. Wal iyadu billah, ternyata ada yang melakukan perzinahan, maka dia perlu segera mungkin al-bidar, segera untuk kembali kepada Allah dengan taubat. Taubat pertama adalah taubat karena melakukan muharramat. Taubat yang kedua yaitu karena tarkul wajibat. Taubat yang kedua karena dia meninggalkan kewajiban dia. Dia tahu dia memiliki taklif wajib bagi dia untuk salat kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan peribadatannya dengan salat 5 waktu. Allah fis salah. Hati-hati kalian dengan salat kalian. Allah bahkan mengatakan ista'inu bis sabri was salah. Kenapa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mohonlah engkau isti'anah, pertolongan, bantuan Allah dengan apa? Bis sabri was salah. Sabar kalian, artinya puasa, was salah, untuk menegakkan salat. Kenapa? Fa innaha, karena salat itu kabiratun, sangat sulit, besar. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang mendapatkan kekhusyuan, dia bisa memberikan peribadatannya mudah untuk melakukan salat. Dan salat ini yang inti, yang 5 waktu, kalau kita masih ada lobang-lobang di situ, ada kekurangan, ada yang tertinggal, wabil khusus salatus subuh. Salat subuh itu adalah waktu yang Allah mengatakan inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Waktu fajar, demi waktu fajar yang Allah saksikan itu masyhud. Malah kita terlena dengan enaknya bantal kita sehingga kita tertinggal untuk melakukan kewajiban salat subuh. Maka ketika kita telah melakukan itu, cepat-cepat untuk taubat. Dan taubat itu disebut dengan taubat dari melakukan tarkul wajibat, meninggalkan apa yang wajib. Ada lagi taubat karena meninggalkan kewajiban, dia harus misalnya melakukan birrul walidain dan lainnya. Ketika dia meninggalkan apa yang wajib bagi dia, yang harus tidak berpuasa Ramadan, seperti saat ini kita fi abwab syahri Ramadan, di pintu untuk menyongsong bulan Ramadan. Kalau masih ada dari kita yang tanggungan qadha, tanggungan untuk mengqadha puasa tahun lalu, segeralah. Masih ada waktu sekitar 1 minggu, yaitu kita berada di minggu terakhir bulan Sya'ban ini. Mari kita gantikan apa yang belum kita bayar dari wajib itu, dan itu perlu kita taubat kalau kita tidak melakukan kewajiban puasa. Qadha kita puasa tersebut karena ada hal yang urgen, ada alasan syar'i sehingga dia tidak berdosa. Misalnya karena dia sakit atau dia melakukan perjalanan, safar dan lain sebagainya, maka memang tidak bisa berpuasa, maka perlu ada qadha. Tapi kalau secara ta'ammudan,
secara sengaja dia meninggalkan kewajiban, maka dia berdosa, maka dia butuh taubat yang disebut dengan taubah dari meninggalkan yang wajib, apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan bentuk yang terakhir, taubat yang ketiga adalah taubat kita kepada Allah min huquqin nas. Taubat kita, kesalahan kita mohon taubat kepada Allah karena ada kaitannya dengan hak orang lain. Ini yang lebih berat dan ini yang lebih susah. Kalau yang dua pertama, taubat itu karena kita melakukan dosa, karena melakukan yang muharramat, kita taubat itu hubungan kita dengan Allah. Atau taubat yang kedua, kita meninggalkan kewajiban, itu antara kita bainana wa bainallah, antara kita dengan Allah. Kita tinggal apa? Merajut kembali, mengqadha atau melakukan salat yang kita tinggal, lalu memohon ampun, Allah memberikan ampunannya insyaallah. Akan tetapi yang kedua ini ada kaitannya dengan manusia. Contohnya yaitu mengambil huquqin nas, hak orang lain, hartanya. Kita mengambil atau menipu orang tersebut, harta yang kita ambil tersebut merupakan dosa. Kita butuh taubat kepada Allah dengan dua cara. Pertama, memohon ampun kepada Allah dan memohon maaf. Dengan cara apa? Mengembalikan harta yang bukan hak kita, kita kembalikan kepada orang yang berhak, yaitu sahibil mal, orang yang memiliki harta tersebut, dengan mengatakan aku memohon maaf dan lain sebagainya. Itu taubat yang kedua karena mengambil huquqin nas, hak orang lain. Ngambil hak orang lain itu bisa harta, bisa jiwa. Bagaimana jiwa? Dengan kita menghibah dia, menggunjing di belakangnya, menyampaikan apa yang tidak ada pada dirinya, atau bahkan menyampaikan yang real pada dirinya tapi dibalik orang tersebut. Tidak ada di majelis kita ketika membicarakan orang tersebut dengan notabene keburukan dia, maka dia telah berdosa, disebutnya ghibah. Adapun buhtanan wa isman kabira, kalau kita buhtan, menfitnah dengan melakukan apa yang dia tidak lakukan dan kita mengatakan itu saudara minhu, telah keluar dari dirinya, maka itu termasuk dari kabair, termasuk daripada dosa besar. Kita perlu segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon maaf kepada orang yang bersangkutan yang telah kita jelekkan dan telah kita hilangkan, kita hancurkan harga dirinya. Oleh karena itu, itulah beberapa macam taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat taubah itu adalah talhirul qulub wa taghsilud dunub. Karena taubat itu adalah penyucian hati kita, sanubari kita, dan peluburan dosa yang kita lakukan. Kalau kita pasti dari kita, pasti dan pasti ada dari manusia ini yang tidak melakukan kesalahan, maksum dia. Yang dijaga oleh Allah hanya mereka, yaitu para anbiya wal mursalin dan para a'immah kita, para orang-orang suci kami, yang memang mereka dijaga oleh Allah sebagai pemberi cahaya untuk segenap makhluk Allah, sebagai hujjatullah fil ard. Maka dengan hikmahnya Allah dan keadilannya Allah, Allah jaga mereka dari untuk melakukan kesalahan. Selain mereka pasti telah melakukan dosa, minimal dosa mata kita, penglihatan kita atas yang haram, mendengarkan hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat dan ajaran fikih kita, bahkan mendengarkan musik yang menyebabkan kita lagu, menyebabkan kita mutrib, terbang dan menjadikan kita tidak sadar diri karena lagu tersebut, itu minal muharramat juga. Ada lagi dosa karena lisan kita bohong, al-kadzib 'ala Allah, bohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama kita menjadikan kadzib 'ala Allah, ta'ammudul kadzib 'ala Allah, sengaja bohong, dusta atas nama Allah, itu termasuk yang membatalkan puasa. Ayuhal ikhwah wal akhwat, begitu pentingnya menjaga lisan kita dari dusta. Sering dari kita mungkin kadang-kadang melakukan hal yang tanpa sadar kita telah dusta, kita telah membohongi diri kita, berupaya untuk menutupi dengan kebohongan tersebut. Kalau bohong itu kita nisbatkan kepada Allah dengan mengatakan wallahi dan lain sebagainya, kita bumbui dengan berbagai macam, bahkan itu termasuk yang membatalkan puasa kita. Artinya minimal kalau tidak membatalkan puasa,
itu adalah yang mengurangi rohaniyah, yang mengurangi nilai spiritual puasa kita. Puasa itu bukan hanya menjaga lisan kita dari makan dan minum, tapi hakikat puasa yang sebenarnya menjaga berbagai macam jawarih wal jawanih, jarihah kita, jasad kita dan hati kita. Lisan kita jaga, hati kita untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini di anjuran para ulama kita, seruan taubat di minggu terakhir, mari kita sama-sama. Kita di rumah saat ini bersama, kita buka channel ini, lalu kita mendengarkan, ayo kita sama-sama kembali mengharapkan apa yang Dia mampu untuk memberikan segalanya. Allah yang berkata dalam ucapannya, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dialah yang mampu. Perkara dia, kalau Allah telah menghendaki mengatakan jadi, maka jadilah. Kita mohon kepada Allah yang memiliki kemampuan kun fayakun itu untuk menghilangkan, membumi hanguskan apa yang tidak kita inginkan, selama itu untuk kebaikan umat manusia, mengangkat balak dan lain sebagainya, mempersegerakan kemunculan imam kita, untuk bisa kepada kita melakukan taubat yang benar, untuk bisa menjadikan puasa tahun ini 1441 Hijriah di tahun 2020 jadikan kesempatan puasa terbaik kita. Mari kita gapai bersama Lailatul Qadar kita di tahun ini. Mudah-mudahan Lailatul Qadar setiap umat muslim tahun ini 2 Lailatul Qadar. Lailatul Qadar pertama yaitu yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan Lailatul kedua, Lailatul Qadar kita yaitu dengan diangkatnya wabah virus yang ada saat ini. Sehingga ayo, kesempatan terbaik kita introspeksi diri kita kaca. Kita seorang mukmin, kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi dan para keluarga beliau mengatakan al-mu'min mir'atul mu'min. Mukmin itu kaca untuk mukmin yang lainnya. Mari kita berkaca, kita lihat apa yang kurang, kita ajak obrol diri kita, hati kita. Istafti' biqalbik, tanya fatwa dengan hatimu, tanya dengan firasatmu untuk selalu melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita di akhir, di penghujung daripada bulan Sya'ban ini, saya akan membawakan sebuah riwayat dari Al-Imam Ar-Ridha alaihi afdhalus salati wassalam, as-samin ad-dhamin, sosok imam ke-8 yang memberikan kita garansi insyaallah untuk masuk surga bersama Muhammad wa ali Muhammad. Beliau menganjurkan kepada setiap pengikutnya, pecintanya, mengatakan man shama salasati ayyam, barang siapa yang berpuasa 3 hari berturut-turut min akhir Sya'ban, yang akan datang di hari-hari ini, di akhir dia berpuasa 3 hari sampai bergabung wa wasalaha bi syahri Ramadan, sampai bergabung puasanya dia di akhir Sya'ban dengan bulan suci Ramadan. Apa pahalanya yang dijanjikan? Al-Imam Ar-Ridha beliau berkata, kataballahu ta'ala lahu siyam syahrain mutatabi'ain. Allah menulis bagi dia, orang yang melakukan puasa 3 hari terakhir berturut-turut sampai masuk bulan Ramadan, seolah-olah dia telah melakukan puasa syahrain mutatabi'ain. Dia melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, mulai bulan Rajab, Sya'ban sampai bergabung dengan kewajiban bulan suci Ramadan. Mudah, 3 hari kita puasa, kita mendapatkan seperti berpuasa 3 bulan. Nah, bahkan dalam kesempatan yang lain ada seorang sahabat beliau yang bernama Abi Salt Al-Harawi. Beliau meriwayatkan sebuah hadis mengatakan, saya masuk di kehadiran Al-Imam Ar-Ridha di akhir Jum'ah, seperti hari-hari saat ini, akhir Jum'at daripada bulan Sya'ban. Saya akan bacakan teks riwayat tersebut. An Abi Salt Al-Harawi qal, dari periwayat Abi Salt perawi itu, dakhaltu 'ala al-Imam Ar-Ridha, aku masuk di kehadiran Imam Ar-Ridha fi akhir Jum'ah min Sya'ban, di Jumat terakhir bulan Sya'ban. Faqala li, maka Al-Imam Ar-Ridha bertanya,
berkata kepada siapa? Kepada perawi tersebut, Al-Harawi, wahai Harawi, ya Aba Salt, wahai Aba Salt, inna Sya'ban qad madha aksaruh. Sungguh bulan Sya'ban telah berlalu hari-harinya begitu banyak. Kita di penghujung, di akhir bulan Sya'ban. Wa hada akhiru jum'ati fi. Dan saat ini engkau berada di mana? Di akhir Jumat daripada bulan Sya'ban. Fatadarak fima baqiya. Maka ayo jadikan kesempatan baik sisa waktu yang ada daripada bulan Sya'ban ini untuk apa? Min taqsirika fima madha minhu. Apa yang kurang-kurang perlu kamu tembel dengan sisa-sisa yang ada di hari-hari akhir Sya'ban ini. Fima madha minhu wa 'alaika bil ikbal. Dan bagi engkau untuk ikbal menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ala ma ya'nik, untuk apa yang menghantarkan engkau untuk lebih baik. Persiapkan dirimu. Ini juga salah satu para ulama kita menjadikan kenapa Usbu' At-Taubah itu dijadikan di akhir bulan Sya'ban, karena ini seakhir-akhir last minute tersebut ada janji Allah yang begitu besar, yaitu untuk memperbaiki diri. Wa aktsir minad du'a wal istighfar wa tilawatil Qur'an. Perbanyak dari kalian wahai pengikutku, wahai Aba Salt, untuk melakukan doa, munajat, mohon pada Allah Subhanahu wa taala, wal istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tilawatil Quran. Persiapkan, mari untuk Rabiul Quran, untuk masa seminya Al-Quran. Kapan? Di bulan Ramadan. Siapkan dari saat ini, ada ta'alluq kita dengan Al-Quran, ada hubungan kita dengan Al-Quran, sehingga itu menjadikan untuk bisa kita mendekatkan diri kepada Allah. Watub ilallahi min dunubik. Ini mahallus syahid. Ini yang ingin saya sampaikan dari hadis beliau. Dan taubatlah kau tub. Ada Usbu' Taubah, wahai Aba Salt, wahai sahabatku, wahai pecintaku yang ada di dewasa saat ini, wahai orang yang telah sampai omonganku melalui periwayat beliau, tub, taubatlah engkau kepada Allah. Tub ilallah min dunubik, dari dosa-dosa yang kau lakukan. Liyakbala syahru Ramadan ilaik wa anta mukhlisun lillahi azza wa jal, sehingga akan datang menghampiri kalian bulan Allah, syahrullah, syahrul Ramadan itu, wa anta mukhlis, dan engkau dalam keadaan ikhlas semata-mata hanya karena Allah. Telah siap kalian. Lalu mohonlah ampun, bertaubat, wattaqillah wa tawakkal, bertakwalah engkau kepada Allah, wa tawakkal alaih, dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menganjurkan kita di akhir-akhir hari seperti ini untuk memperbanyak bacaan yang berbunyi, Allahumma in lam takun ghafarta lana fima madha. Ya Allah, kalau kamu belum memberikan maghfirahmu, maafmu, ampunanmu dari apa yang telah berlalu dari bulan Sya'ban ini, ya Allah, aku berharap apa? Faghfir lana, ampunilah kami ya Allah, fima baqiya minhu, dari apa yang ada sisa daripada hari-hari bulan Sya'ban ini ya Allah. Dan itu dianjurkan untuk diulang-ulang. Saya akan bacakan sekali lagi teksnya untuk bisa mudah dihafal. Allahumma in lam takun ghafarta lana fima madha min Sya'ban faghfir lana fima baqiya minhu birahmatika ya arhamar rahimin. Engkaulah ya Allah zat yang maha rahman dan rahim, maha penuh kasih sayang dan cinta. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala, kata al-Imam Ar-Ridha. Saya lanjutkan akhirnya, karena Allah yang maha luhur itu, ya'tiqu fi hadha syahr, Allah melepaskan di bulan ini, akhir daripada bulan Sya'ban, riqaban minan nar. Berapa banyak orang yang dia dicatat sebagai orang yang layak dicebloskan dalam nerakanya Allah, Allah memasukkan dia, dilepas, yang harusnya masuk ke neraka dicebloskan dalam maghfirahnya Allah, masuk ke dalam surganya Allah. Riqaban minan nar li hurmati hadha syahr, karena kemuliaan daripada
bulan ini. Mudah-mudahan kita semua salah satu orang yang mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Imam Ridha, sehingga kita bisa dapatkan maghfirahnya Allah, karena akhir bulan Sya'ban seperti halnya akhir bulan Ramadan. Semakin akhir-akhir semakin luar biasa. Allah semakin mencurahkan, menuangkan berbagai macam rahmatnya, dan Allah itu yang bila hudud, yang kapasitasnya tidak pernah habis. Allah itu yang mengatakan dalam ayatnya, semua yang ada daripada pepohonan ini sebagai kalam, sebagai ballpoint, dan semua yang ada dari lautan sebagai tintanya untuk mencatat kalimatullah, untuk mencatat siapa Allah itu, lanafadal bahru qabla an yantahi, akan habis tinta tersebut, lautan itu, untuk menggambarkan bagaimana rahmatnya Allah dan maghfirahnya Allah. Semoga kita semua mendapatkan nasib, mendapatkan jatah kita di akhir ini, sehingga kita adalah orang-orang yang telah mendapatkan taubat kepada beliau, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tambah kecintaan kita, wala kita kepada Muhammadin wa ali Muhammad. Hadza minni wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.